Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ernawati, NPM 1940401131. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang analisis dampak lingkungan. Baiklah, pada slide yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang analisis dampak lingkungan. Nah, di sini ada aspek lingkungan hidup. Jadi, aspek lingkungan hidup ini adalah untuk mengetahui dampak yang timbul jika suatu investasi jadi dilakukan, baik dampak negatif maupun dampak positif. Nah, jadi dampak yang timbul ada yang langsung mempengaruhi pada kegiatan usaha dilakukan sekarang atau baru kelihatan di masa yang akan datang. Jadi oleh karena itu, sebelum usaha dijalankan, perlu dilakukan sebuah studi tentang dampak lingkungan untuk mengetahui dampak yang akan timbul dan dicari jalan keluarnya untuk mengatasi sebuah dampak tersebut. Nah, studi ini dinamakan analisis mengenai dampak lingkungan atau sering kita sebut sebagai AMDAL. Nah, di sini apa pengertian AMDAL? Jadi, analisis mengenai dampak lingkungan atau sering kita sebut AMDAL ini adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan di Indonesia. Oke, selanjutnya pengertian analisis dampak lingkungan. Nah, di sini pengertian ANDAL atau analisis dampak lingkungan adalah telah secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan atau kegiatan. Nah, jadi ANDAL ini merupakan salah satu dokumen yang terdapat dalam AMDAL. Nah, jadi dokumen AMDAL ini merupakan hasil kajian kelayakan lingkungan hidup dan merupakan bagian integral dan kajian kelayakan teknis dan finansial ekonomis. Jadi selanjutnya dokumen ini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin usaha dari pejabat yang berwenang. Baiklah, di sini selanjutnya itu kapan AMDAL dibuat. Jadi, AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Nah, siapa yang bertanggung jawab terhadap koordinasi pelaksanaan AMDAL tersebut? Jadi yang bertanggung jawab yaitu Badan Pengendali Dampak Lingkungan. Nah, selanjutnya, apa dasar hukum AMDAL? Nah, di sini ada peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Nah, di sini adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan kegiatan penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Nah, selanjutnya yaitu kriteria mengenai dampak besar dan penting suatu usaha terhadap lingkungan tersebut sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu jumlah manusia yang terkena dampak. Yang kedua, luas wilayah persebaran dampak. Yang ketiga, intensitas dan lamanya dampak berlangsung. Yang keempat, banyaknya komponen lingkungan yang lainnya yang terkena dampak. Yang kelima, sifat kumulatif dampak. Dan yang keenam, berbalik atau reversible atau tidak berbalik, irreversible dampak. Selanjutnya kita ke slide berikutnya itu. Baiklah, selanjutnya yaitu istilah-istilah terkait AMDAL. Nah, di sini ada dua istilah yang terkait AMDAL. Yang pertama, pengertian rencana pengelolaan lingkungan hidup atau sering disebut atau disingkat RKL. Nah, ini adalah upaya penanganan dampak besar dan pentingnya terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan atau sebuah kegiatan. Nah, yang kedua yaitu pengertian rencana pemantauan lingkungan hidup
sering disebut juga atau disingkat LPL. Nah, di sini upaya pemantauan komponen ini jadi terkait dengan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian ADKL atau kepanjangan dari ADKL ini adalah analisis dampak kesehatan lingkungan. Nah, ini adalah pendekatan dalam kajian kesehatan masyarakat pada sumber dampak, media lingkungan, populasi, dan dampak kesehatan yang meliputi kegiatan identifikasi, pemantauan, dan penilaian secara cermat terhadap parameter lingkungan, karakteristik masyarakat, kondisi sanitas lingkungan, status gizi, dan sumber daya kesehatan yang tercantum dalam Kepmenkes nomor 872 dari Menkes SK garing 8 garing tahun 1997. Nah, selanjutnya yaitu yang berikut yaitu pengertian AMDAL kawasan. Nah, AMDAL kawasan ini adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam suatu kesatuan, hamparan ekosistem zona pengembangan wilayah kawasan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau kawasan tersebut. Nah, yang kedua ini kriteria AMDAL kawasan. Nah, di sini ada beberapa kriteria AMDAL kawasan. Nah, jadi yang pertama itu berbagai usaha atau kegiatan yang memiliki atau tidak memiliki keterkaitan satu sama yang lain dalam hal perencanaan, pengelolaan, dan proses produksi. Nah, yang kedua, usaha atau kegiatan berada pada suatu ekosistem yang sama. Nah, yang ketiga, usaha atau kegiatan dapat menjadi kewenangan satu pengelolaan atau lebih. Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas fungsi AMDAL. Jadi di sini ada 3 fungsi AMDAL. Yang pertama bagi masyarakat. Nah, di sini bagi masyarakat fungsi AMDAL yang pertama yaitu masyarakat mengetahui rencana pembangunan dan mempersiapkan diri untuk adaptasi. Nah, yang kedua masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan AMDAL tersebut. Yang ketiga tidak terjadi salah paham dan dapat bekerja sama dengan pemilik proyek tersebut. Dan yang keempat, masyarakat mengetahui hak dan kewajiban dalam hubungan dengan proyek tersebut. Nah, selanjutnya bagi pemerintah. Jadi ada beberapa poin fungsi AMDAL bagi pemerintah. Yang pertama yaitu tentang mencegah potensi sumber daya alam yang dikelola rusak. Yang kedua, mencegah sumber daya alam lain di luar proyek yang rusak. Dan yang ketiga, menghindari pengerusakan lingkungan hidup. Yang keempat, menjamin proyek dibangun sesuai dengan rencana pembangunan daerah. Dan yang kelima, untuk menghindari pertikaian antara pemilik proyek dengan masyarakat maupun dengan pemilik proyek lainnya. Nah, yang keenam, menjamin proyek memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat dan pemerintah. Nah, sedangkan yang ketujuh, AMDAL ini dipergunakan sebagai alat mengambil sebuah keputusan. Nah, selanjutnya fungsi AMDAL itu bagi pemilik proyek tersebut. Nah, di sini yang pertama bisa terhindar dari pelanggaran undang-undang dan peraturan pemerintah. Nah, yang kedua terhindar dari tuduhan pencemaran lingkungan. Nah, yang ketiga dapat melihat masalah-masalah lingkungan yang dihadapi di masa datang. Nah, yang keempat, AMDAL ini merupakan sumber informasi mengenai keadaan sosial budaya masyarakat sekitar. Dan yang kelima, dapat mengetahui kelemahan dan dapat menyempurnakan kelemahan tersebut. Nah, dan yang
terakhir yang keenam, dapat mengetahui keadaan kondisi lingkungan tersebut. Oke, selanjutnya itu contoh studi kasus tentang pelanggaran analisis dampak lingkungan. Nah, di sini ada contoh studi dalam bidang pusat perbelanjaan. Jadi, pusat perbelanjaan dalam ilmu ekonomi disebut sebagai pasar persaingan tidak sempurna. Nah, hal ini dikarenakan hanya ada beberapa produsen besar yang berpotensi menguasai pasar tersebut. Nah, di sini berikut adalah fungsi AMDAL dalam pemanfaatan di bidang pusat perbelanjaan tersebut. Nah, contohnya yang pertama yaitu dalam bidang pembangunan Mall Grand Indonesia di Jakarta. Jadi, Mall Grand Indonesia ini merupakan mall terbesar di Indonesia. Nah, pusat perbelanjaan ini terletak di daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Nah, AMDAL yang mengkaji Mall Grand Indonesia ini sudah tidak diragukan validitasnya oleh Dinas Lingkungan Hidup. Nah, seperti yang berikutnya, contoh kedua dalam pembangunan Jepak Mall Semarang. Jadi Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Jadi sebagai pusat pemerintahan dan pusat perdagangan, maka kota Semarang ini sering membangun mall atau pusat perbelanjaan yang terletak di pusat kota tersebut. Oke. Baiklah, itu saja presentasi yang dapat saya paparkan. Sekian dan terima kasih.